Bismillah, berikut adalah dokumentasi tentang menambahkan PHP extension untuk framework Laravel. Ya, jadi sebenarnya ceritanya ini adalah bermula dari saat saya mencoba untuk menginstal Laravel Framework versi 12. Jadi di situ seperti terlihat pada ini ya, gambar tangkapan layar yang sudah saya simpan, itu ada sebuah permasalahan di mana frameworknya itu dia memerlukan extension file info ya. Jadi di sini saya diminta untuk menginstal atau mengizinkan PHP file info extension seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya eh, pada saat kita menggunakan framework Laravel itu selain kita membutuhkan bahasa pemrograman PHP itu kita memerlukan beberapa requirement yang harus kita penuhi. Seperti misalkan itu kita perlu menambah Composer sebagai dependency management ya. Kemudian sebenarnya juga ini eh, tidak tertulis di tutorial tentang instalasinya ya, tapi ada di tutorial deployment di dokumentasinya maksud saya. Jadi kalau kita masuk ke dokumentasi untuk instalasinya Laravel ya, itu untuk yang versi 12 ini dia lebih singkat ya. Jadi tidak ada pembahasan yang terlalu teknikal tentang menyiapkan environment-nya. Jadi sebenarnya ada ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kita perlu eh, bahasa pemrograman PHP, kemudian kita perlu Composer ya. Kemudian kita juga perlu eh, ini ya, Laravel installer. Kemudian sebagai tambahan, kita perlu memiliki Node dan NPM atau BAN ya sebagai runtime, eh, sebagai JavaScript runtime dan JavaScript package manajernya seperti itu. Tapi untuk yang Node dan Node.js dan BAN ini opsional. Nah, yang inti itu ada di PHP, Composer dan Laravel installer. Ini yang utama. Yang tetapi sebenarnya juga dari sisi PHP-nya itu kita sebenarnya perlu enable ya atau mengizinkan menginstal PHP extension. Karena kalau tidak itu nanti akan ada kemungkinan seperti yang terjadi pada saya, yaitu instalasinya itu dia gagal ya. Jadi instalasinya ini pada proses ini itu dia tidak berhasil karena ada PHP file info extension yang belum diinstal. Nah, bagaimana cara menginstal PHP extension? Nah, ini ya. Jadi kalau kita merujuk pada dokumentasi PHP itu sebenarnya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita build from source ya, atau kita menggunakan Packle ini ya. Jadi Packle ini kalau kita lihat di situsnya, dia adalah repository untuk PHP extension ya. Jadi kita download di sini, kemudian kita gunakan, kita install atau mungkin kita build seperti itu. Nah, akan tetapi ada juga cara yang sederhana, yaitu kita memuat extension dari konfigurasi ya. Jadi dari file konfigurasi. Jadi di file php.ini itu sebenarnya itu PHP itu ketika kita install ya atau ketika kita mendownload binary untuk kita gunakan itu ada extension bawaan ya yang sudah di-download juga dan bisa kita gunakan ya. Seperti itu. Jadi ini misalkan kita masuk ke direktori binary PHP, misalkan di komputer saya ya, itu ada di direktori C, kemudian saya masuk ke PHP. Nah, ini ada ext ini. Nah, di ext ini itu ini ada macam-macam eh, PHP extension yang sebenarnya ini sudah disiapkan oleh PHP ya. Jadi di sini saya menggunakan PHP 8.4 ya. Atau eh, kita melihat di file konfigurasi nih ya. Jadi php.ini itu kita bisa buka dengan menggunakan text editor. Misalkan di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, ini ya. Nah, di sini kita akan mencari extension yang tadi diminta oleh Laravel. Jadi extensionnya itu namanya file info. Jadi kita akan coba untuk mencari file info di sini. Kita akan coba cari file info. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya extension file info itu pada eh, PHP binary yang saya gunakan
itu masih belum aktif. Jadi masih ada tanda titik komanya, ya, sehingga bisa dilihat di sini itu masih belum aktif. Di sini kita bisa aktifkan extensionnya dengan menghilangkan tanda titik koma di depan kata extension. Seperti itu. Nah, dengan cara ini, itu kita bisa mengaktifkan extension yang eh, akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan cara ini untuk mengaktifkan extensionnya. Nah, dengan cara ini sudah bisa. Akan tetapi, kemarin pada saat saya coba untuk melanjutkan proses instalasi, ternyata ada juga warning yang muncul. Ya, jadi warningnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi warningnya adalah could not find driver. Ya, jadi eh, warningnya terkait SQLite. SQLite. Jadi karena Laravel hari ini itu database defaultnya tidak lagi menggunakan MySQL tapi menggunakan SQLite, sehingga ini ada kendala seperti ini ya. Jadi untuk proses ini ya, warning itu berbeda dengan error ya. Jadi kalau error itu bisa membuat sebuah proses atau program itu berhenti, tapi warning itu ya dia bisa membuat program itu tetap berjalan. Nah, tetapi peringatan itu muncul ya. Jadi peringatan itu mengingatkan kita ya bahwa nanti akan ada kemungkinan masalah kalau ini diteruskan seperti itu ya. Jadi di sini saya coba teruskan ya, karena proses instalasinya ini berhasil ya. Proses instalasi berhasil, kemudian saya coba melakukan masuk ke direktori, kemudian saya jalankan PHP Artisan Serve ya. Servernya juga jalan, web servernya. Nah, tetapi ketika kita mencoba mengakses alamat ini, ya ternyata yang muncul itu bukan landing page-nya Laravel, tapi ini ya halaman error. Karena warning ini muncul seperti itu. Nah, sehingga warning ini itu perlu kita selesaikan juga. Dan warning ini itu solusinya adalah kita juga perlu mengaktifkan PHP extension terkait SQLite. Ya, jadi di sini itu kita kembali lagi ke PHP extension. Ya, jadi di file php.ini kita mencari SQLite, extension yang berkaitan dengan SQLite. Ya, jadi di sini saya mengaktifkan dua. Yang pertama itu extension untuk video SQLite dan yang kedua itu extension untuk SQLite 3. Seperti itu. Ya, jadi ketika ini diaktifkan, nanti pada saat kita menginstal framework Laravel, itu framework Laravel itu dia akan bisa melakukan database migration ke database SQLite-nya. Seperti itu. Biasanya kan migration-nya itu kan ke database MySQL. Di sini migration-nya ke SQLite. Seperti itu. Sehingga kita perlu ini ya, PHP extension SQLite 3. Seperti itu. Dan topik ini itu tidak dibahas di halaman dokumentasi ini ya, Laravel untuk bagian instalasi. Nah, tapi sebenarnya itu ada di ini ya, bagian deployment. Nah, ini ya. Jadi di deployment itu ada server requirement. Nah, ini ya. Jadi Laravel Framework itu dia punya sistem requirement. Jadi kita perlu memastikan web servernya itu dia punya minimum PHP version dan extension ya. Jadi PHP versinya itu perlu kita perhatikan dan PHP extensionnya itu juga perlu kita perhatikan. Seperti misalkan untuk Laravel yang sekarang, yang versi 11, versi 12 itu kita perlu minimal versi PHP itu ada di versi 8.2. Jadi yang masih pakai PHP versi itu 7.4 misalkan, nah itu ketika dia menginstal Laravel yang terbaru, itu versinya pasti akan berbeda dengan yang menggunakan PHP versi 8.2 ke atas. Ya, jadi PHP-nya itu ini. Nah, kemudian PHP extension-nya itu ada beberapa, ya ini ya cukup banyak. Bisa dilihat di halaman dokumentasinya nanti ya. Kemudian nah ini ya, yang tadi menyebabkan error di komputer saya adalah karena PHP binary saya itu belum mengaktifkan PHP extension untuk file info. Ya, sehingga itu bisa menyebabkan error pada saat proses instalasi. Ya, bahkan mungkin nanti di aktivitas yang lain bisa jadi ada error juga karena extension ini belum kita aktifkan ya. Seperti itu ya. Jadi semua extension ini itu ada di konfigurasi ini ya. Konfigurasi ini nanti bisa kita aktifkan. Nah, kemudian ada juga ini ya. Kalau kita coba lihat di Stack Overflow, itu di sini ada yang membuat komentar. Jadi required PHP extension. Ya, jadi apa saja yang sekiranya eh, digunakan itu ada di sini ya. Jadi kenapa
untuk PHP extension ini dibahas di deployment karena biasanya di deployment itu kita perlu mengelola server juga, ya. Dan untuk PHP yang diinstal itu biasanya kalau kita mau menambahkan extension itu tidak sesederhana kita tinggal menghilangkan tanda titik koma ini ya. Tapi dia perlu dipasang secara terpisah, diinstal secara terpisah. Seperti misalkan kalau kita lihat di sini itu, nah ini ya. Jadi dia nginstal PHP, kemudian ini extension semua ya, PHP CLI, PHP Common, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh PHP extension yang diinstal satu persatu juga seperti itu di komputer server seperti itu gitu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu dokumentasi tentang PHP extension ya. Jadi kita bisa menggunakan PHP extension diantaranya adalah untuk memasang untuk menggunakan framework Laravel ya. Jadi framework Laravel itu dia memerlukan PHP version dan PHP extension ya. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Kita perlu memastikan bahwa PHP yang kita gunakan, web servernya itu dia memiliki versi minimal PHP yang diminta dan dia memiliki extension-extension yang diminta juga. Seperti itu. Sekian.